wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, Kak. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Kakak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah kakak juga baik. Sudah pada sarapan? Alhamdulillah Sudah. Oh, kenapa kok belum makan Ismi? Belum setelah sekali sudah makan. Alhamdulillah, setidaknya sudah terisi perutnya. Ya, kan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang telah berkenan hadir pada kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai konseling kelompok, sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Baik, nama kakak Vista Palwapadila, bisa dipanggil Kak Vista. Selanjutnya bisa dilanjut dari sebelah kanan Kak. Perkenalkan, nama saya Junita. Dan saya Anissa. Perkenalkan, nama saya Ismi Pintar. Perkenalkan, nama saya Alia. Baik, kita sudah perkenalan semua. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun. Silakan dari teman-teman sekiranya ada yang berkenan untuk memimpin doa. Saya Kak. Ya, silakan. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih kepada Juwita yang telah berkenan untuk memimpin doa. Seperti yang telah saya utarakan di awal tadi, bahwa pada pagi hari ini kita akan melaksanakan konseling kelompok. Artinya teman-teman apakah sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling kelompok? Baik. Jikalau belum, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan tujuan konseling kelompok. Konseling kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas suatu permasalahan yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok sehingga masalah-masalah tersebut dapat terselesaikan. Cara pelaksanaannya dengan cara melingkar, tujuannya agar setiap anggota dalam kelompok dapat saling bertatapan muka secara langsung dan mudah untuk berinteraksi satu sama lain. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok, tidak ada unsur paksaan setiap anggota. Di sini setiap anggota datang secara sukarela untuk mengikutinya. Kemudian saya ingin tanya kepada teman-teman, apakah ada yang dengan terpaksa untuk mengikuti konseling kelompok pada pagi hari ini? Tidak ada, Pak. Baik. Alhamdulillah jika semua mengikuti kegiatan konseling kelompok ini dengan sukarela. Tentu suatu kegiatan yang didasari dengan sukarela, insya Allah hasilnya akan baik. Selain itu, setiap anggota dalam kelompok harus saling terbuka satu sama lain. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Artinya, dalam setiap anggota dalam mengemukakan permasalahannya harus secara jujur, apa adanya, dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian, untuk menjaga agar kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, ada aturan-aturan dalam konseling kelompok ya yang harus disepakati bersama. Di antaranya, apabila ingin mengutarakan pendapatnya harus mengacungkan tangan atau mengangkat tangan terlebih dahulu, tidak boleh berkata kotor, saling mengejek dan satu sama lain, dan saling menghargai pendapat dari setiap anggota kelompok. Nah, di dalam konseling kelompok terdapat asas, yaitu di mana asasnya ada asas keterbukaan yang tadi itu bahwasanya teman-teman diminta untuk terbuka dalam menyampaikan permasalahannya secara rinci. Kemudian ada asas kerahasiaan, di mana semua kita yang ada di sini diminta untuk merahasiakan permasalahan temannya. Kemudian ada asas kesukarelaan. Nah, teman-teman sukarela untuk datang di sini melakukan konseling kelompok. Apakah teman-teman
sudah mengerti apa yang sudah saya jelaskan? Sudah, Kak. Baiklah, sebelum kita memulai untuk konseling kelompok, mari kita mengucapkan ikrar terlebih dahulu. Nah, nanti teman-teman bisa mengikuti apa yang saya katakan ya. Baik, di sini saya dengan ini menyatakan Saya dengan ini menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menerima, menyimpan, memelihara, menjaga dan merahasiakan segala data dan keterangan yang saya terima baik dari saya atau dari siapapun juga, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Baik, tadi kita sudah mengucapkan ikrar bersama-sama. Selanjutnya kita akan membuat kesepakatan waktu dari teman-teman bahwasanya di konseling kelompok itu hanya ada waktu yaitu 30 menit sampai 45 menit. Nah, di sini saya ingin bertanya, teman-teman ingin menyepakati yang waktu 30 atau yang 45 menit? 30 menit. Oke, baik. Semuanya setuju ya untuk konseling kelompok dilaksanakan 30 menit. Baiklah, saya rasa kita sudah saling mengenal satu sama lain. Saya harap nantinya kita bisa saling terbuka satu sama lain. Tidak ada rasa canggung lagi di antara kelompok untuk mengutarakan permasalahannya ya teman-teman. Saya akan menjelaskan kembali apa itu konseling kelompok. Konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang dilakukan dalam suasana kelompok untuk membahas satu persatu masalah yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok hingga masalah tersebut terselesaikan. Bagaimana, apakah teman-teman siap untuk melaksanakan sesi konseling? Bagaimana, apakah teman-teman siap untuk melakukan sesi konseling kelompok pada pagi hari ini? Siap. Apakah Anda siap untuk melakukan sesi konseling kelompok pada hari ini? Siap, Kak. Baik, sebelumnya kita mulai sesi konseling kelompok pada hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Apakah teman-teman ada yang ingin memimpin doa pada sesi konseling kelompok hari ini? Saya, Kak. Ya, silakan. Baik, sebelum kita memulai sesi konseling ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Doa selesai. Baik, kita sudah melaksanakan doa. Selanjutnya kita bisa memulai sesi konseling kelompok pada hari ini ya. Gimana? Sudah siap lagi untuk sesi konseling kelompok? Sudah siap, Kak. Baik, jika sudah siap, kita akan mulai sesi konseling kelompok. Sepertinya yang telah saya utarakan bahwa dalam kegiatan sesi konseling kelompok ini kita akan membahas satu persatu masalah ya pada teman-teman semua. Masalah tersebut dapat menyangkut masalah belajar, kemudian masalah sosial, kemudian ada masalah pribadi, ekonomi, dan lain-lain. Silahkan dari anggota kelompok, siapa dulu yang berkenan untuk mengutarakan masalahnya? Silakan Nita. Saya tidak bisa mengatur keuangan, Kak. Jadi permasalahan Nita sulit untuk mengatur keuangan ya. Selanjutnya Mbak Nisa. Saya susah untuk mengatur waktu kuliah dan kerja. Oh ya, jadi Mbak Nisa ini selain kuliah pekerjaannya juga bekerja ya. Selanjutnya Kalau saya sudah mengatur waktu belajar
permasalahannya sulit membagi waktu antara belajar dan beberes kosan ya. Kalau Alia gimana permasalahannya? Kesulitan menentukan model belajar yang cocok bagi diri saya, Pak. Ya, Alia kesulitan dalam menentukan model belajar dalam diri ya. Baiklah, kita tadi sudah mendengarkan permasalahan-permasalahan dari masing-masing anggota kelompok ini. Dari sini saya ingin bertanya, kira-kira permasalahan siapa yang ingin kita bahas pada hari ini, teman-teman? Masalah dia Bu. Baik, di sini ada yang berbicara permasalahannya Alia dan Anissa. Karena banyak yang memilih permasalahan anggota dua yaitu siapa? Alia. Maka kita akan membahas terlebih dahulu permasalahan dari Alia, yaitu kesulitan menentukan model belajar yang cocok. Bagaimana? Apakah teman-teman setuju? Setuju. Saya persilakan untuk Alia untuk mengutarakan permasalahannya lebih lanjut. Jadi saya itu kesulitan menentukan model belajar, Kak, yang cocok bagi diri saya. Setiap kali saya belajar merasa kurang memahami apa yang saya pelajari sebelumnya. Oke. Baiklah, apakah dari teman-teman ada yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan kepada Alia atas permasalahannya? Saya Kak, Ya, silakan. model belajar seperti apa yang Anda lakukan selama ini? Sejauh ini saya hanya belajar dengan membaca dan menghafal materi-materi pelajaran. Terkadang juga saya belajar sambil mendengarkan musik. Baik. Berarti Femi ini belajar sambil mendengarkan musik. Jadi membuat Femi itu kurang fokus ya. Selanjutnya ada lagi yang ingin ditanya? Saya Kak, Ya, silakan Mbak Nisa. apakah di rumah Anda mempunyai ruang atau tempat khusus untuk belajar Anda sendiri? Tidak punya, selama ini saya belajar di ruang tamu, di atas tempat tidur, terkadang di depan televisi. Baik, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, Ya, silakan. waktu jam belajarnya Kak Alia itu setiap harinya tuh mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya Kak? Saya belajar itu dari jam 9 sampai jam 11. Baik, tadi selain Alia belajar sambil mendengarkan musik, Alia juga belajar di tempat yang ramai ya, bisa dibilang karena di tempat yang di ruangan TV, kemudian di ruang tamu, terus juga kadang di tempat tidur gitu ya. Terus Alia juga belajar sudah larut malam sebenarnya dari jam 9 sampai jam 11. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya Kak, Ya, silakan. apa yang menyebabkan Anda belajar sampai larut malam? Apakah ada alasan tertentu? Saya sering merasa terganggu dengan ulah adik saya dan yang masih kecil. Dia sering membuat gaduh, jadi saya menunggu sampai adik saya tertidur dulu. Jadi alasannya Alia belajar dari jam 9 sampai jam 11 itu karena nunggu adiknya tidur dulu ya, baru Alia itu belajar. Ya, Kak. Dari permasalahan yang telah diutarakan Alia, apakah teman-teman ada yang ingin memberikan alternatif solusi yang bisa dilakukan untuk Alia? Saya Kak, Ya, silakan. menurut saya permasalahan belajarnya kalian ini kan kemungkinan besar diakibatkan oleh lingkungan kalian yang nggak kondusif. Terus waktu belajarnya juga tuh terlalu larut malam, itu kan nggak baik buat kesehatan kalian sendiri. Terus belajar jam-jam kayak gitu tuh bikin rasa kantuk, jadi nanti pikirannya tuh kayak buyar gitu, jadi nggak banyak pemahaman yang bisa didapat oleh kalian. Iya. Selanjutnya
Selanjutnya, apakah dari teman-teman ada yang ingin menambahkan lagi? Saya Kak, Ya, silakan kita. saya setuju dengan pendapat di sini bahwa belajar di jam selarut itu tidak efektif. Jika Anda ingin belajar tanpa ada gangguan dari adik Anda tersebut, Anda bisa belajar di sepertiga malam yang terakhir atau sekitar jam 3 dini hari. Dengan catatan sebelumnya Anda harus sudah tidur terlebih dahulu. Hal ini agar pikiran Anda fresh saat belajar. Iya Kak Gila, terima kasih ya. Mungkin nanti saran Kakak bisa saya coba. Baik, ada lagi yang ingin memberikan saran? Saya Kak, Ya, silakan. mengenai alternatif model belajar, mungkin kalian bisa mencoba belajar dengan membuat resumen. Selain kalian menulis, otomatis kalian juga membaca. Jadi kalau kalian ingin belajar lagi, tinggal membaca dari resumen kalian tersebut. Ada lagi? Wah, iya nih. Bener banget, saya setuju dengan usulan Wismi. Oke, siapa lagi yang mempunyai pendapat ataupun saran untuk Alia dalam permasalahan yang dialaminya? Sepertinya sudah cukup Kak. Baiklah, jikalau tidak ada yang memberikan pendapat lagi, baik, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari ini tadi, dari konseling tadi, yaitu usahakan Anda mempunyai tempat belajar sendiri dan suasananya harus kondusif. Tadi contohnya bisa bangun jam 3 pagi untuk belajar. Nah, karena pada jam segitu suasananya itu sangat hening, kemudian enak sekali buat belajar. Dan juga mengenai model belajar, Alia dapat mencoba belajar dengan membuat resumen seperti yang diusulkan oleh Ismi tadi ya. Baiklah Alia, bagaimana dengan saran-saran dari teman-teman tadi? Apakah bisa membantu Alia? Ya teman-teman, terima kasih atas saran-saran yang kalian berikan kepada saya. Saya akan menerapkan satu persatu saran dari kalian. Dan untuk Kak Pista juga terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita dan mau mendengarkan keluhan kita. Dengan adanya konseling ini, saya senang sekali. Kakak juga senang bisa membantu teman-teman semua dan sudah menjadi tugas kakak untuk membantu teman-teman dalam memecahkan masalah. Bagaimana teman-teman dengan sesi konseling pada pagi hari ini? Apakah teman-teman senang dan dapat membantu permasalahan teman-teman? Alhamdulillah senang Kak dan merasa terbantu. Saya merasa lega juga. Saya juga Kak merasa senang sekali bisa memberikan saran kepada teman-teman. Saya juga merasa lega. Wah, kalau saya sangat senang dan terbantu banget. Saya merasa lega, senang bisa kasih saran, bisa tahu gimana caranya buat ngatur self management sendiri. Tapi nanti kakak jangan bosan buat kita datengin lagi ya Kak. Alhamdulillah semuanya terbantu dengan adanya konseling kelompok pada hari ini ya. Kakak juga senang kakak bisa membantu kalian dan kakak selalu membuka pintu lebar-lebar buat kalian untuk bercerita kepada kakak. Wah, terima kasih banyak Kak. Baiklah, mengingat waktu kita sudah hampir habis, marilah kita tutup kegiatan konseling hari ini. Oke, kita akan lanjutkan kegiatan konseling. Jika teman-teman ingin ada yang dipecahkan lagi permasalahannya, bisa hubungi ke kakak lagi ya. Oke. Kakak juga mengucapkan terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan jauh-jauh dari rumahnya, dari kosannya untuk melakukan sesi konseling hari ini. Tadi kita mengawali dengan berdoa. Alangkah baiknya kita tutup konseling hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kakak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati ya kalian pulangnya. Iya, Iya, Kak. Terima kasih Kak. Kak. Ali.
Sekian video dari saya mengenai konseling kelompok menggunakan pendekatan behavioristik dengan teknik self-management. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. See you next video.